Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dalina Hairunisa. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang mendesak dan hal-hal apa saja yang tidak mendesak di kehidupan kita. Yang pertama ada merancang masa depan. Di sini kita diharapkan untuk merancang masa depan kita sedini mungkin, sehingga masa depan kita tertata dengan semestinya sesuai kehendak kita. Yang kedua, kita harus menggali potensi apa saja yang ada di dalam diri kita, sehingga kedepannya kita dapat mengembangkan potensi kita. Seperti kita mempunyai potensi memasak, nah di kedepannya kelak kita diharapkan mempunyai sebuah bisnis kuliner. Yang ketiga, investasi itu bisa kita lakukan sekarang juga untuk kita mempunyai tabungan. Nah, investasi ini lumayan menggiurkan keuntungannya teman-teman, karena di investasi ini misalnya kita mempunyai saham 50.000 harga per lembarnya. Nah, di 3 tahun mendatang harga saham yang kita punya, yang kita beli itu 50.000, di 3 tahun ke depan bisa saja 200.000 per lembar saham. Yang keempat ada berbisnis. Berbisnis harus dilakukan sekarang juga, karena walaupun bisnis kita kecil dimulai dari online shop, jika kita mengembangkan bisnis tersebut, maka kita akan mengalami keuntungan yang sangat optimal. Hal-hal yang tidak mendesak seperti yang pertama, liburan. Liburan kapanpun kita bisa lakukan. Nah, alangkah lebih baik dahulukan apa yang semestinya terpenting bagi kita. Nah, setelah urusan itu selesai, barulah kita bisa merencanakan suatu liburan tersebut. Yang kedua, membeli apa yang kita mau. Nah, membeli yang kita mau itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Alangkah baiknya hal-hal yang kita butuhkan ataupun perlengkapan yang kita butuhkan harus diutamakan dibandingkan kebutuhan yang lainnya. Ketiga, bermain gadget. Daripada kita membuang waktu hanya untuk bermain gadget, lebih baik waktu kita dihabiskan dengan hal yang bermanfaat seperti membaca buku dan lain-lain. Yang keempat, hangout. Hangout bisa saja kita lakukan kapanpun kita mau bersama teman-teman kita. Tapi dahulukan hal-hal yang bermanfaat seperti memulai investasi, berbisnis, dan lain-lain. Kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, anak-anak. Anak-anak memerlukan susu formula dan vitamin untuk perkembangan pertumbuhannya. Yang kedua itu ada tahapan remaja. Pada tahapan remaja, kita membutuhkan pendidikan untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, pada tahap dewasa, kita telah mempunyai apa yang kita punya, seperti potensi apa yang kita punya, sehingga kita mampu memilih pekerjaan sesuai apa yang kita mampu. Nah, pasti dari kalian mempunyai cita-cita dong. Di sini ada yang namanya cita-cita yang kita minati. Misalnya kita ingin menjadi polisi. Akan tetapi, setelah kita mengetahui bagaimana kerjanya polisi, jadi tuh kita tidak tertarik lagi dan kita mengharapkan kita menjadi seorang bidan, karena bidan itu baik untuk masyarakat karena menolong sesama manusia. Nah, setelah kita memahami tentang menjadi bidan, ternyata kita tidak mempunyai potensi itu sendiri, teman-teman. Nah, makanya kita menggali potensi kembali. Ternyata potensi kita ada pada saat ketika kita memainkan biola. Nah, ternyata bermain biola itu adalah potensi kita. Nah, kita itu harus mengembangkan potensi kita dan harus mengasah potensi kita dalam bidang seni itu, sehingga kita dapat menghasilkan karya-karya kita melalui seni itu sendiri sebagai pemain biola. Jadi sampai situ saja yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.